Ini gue bukan mau ngecilin atau gimana nih Rek nih. Lu dalam banget sama E30 ini gitu. Kenapa harus E30? Nah, anjing mobil gue emang jelek sih, gue tahu. Tapi nggak gitu-gitu juga. Ngerti nggak? Tahu nggak? Ngerti nggak sih? Iya, ngerti. Kayak pas liat gini, iya sih. Tapi iya kan sih, nggak jelek. begitu-begitu banget ya. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Edit Indonesia di acara Wawancara Rizwan. Teman wawancara gue kali ini adalah yang permintaan kalian yang udah lama, ya kan? Mas, undang Mbah Jurek dong, anjir. Nah ini gue undang nih, Mas Adi Sarjan alias Mas Jurek. Ya. Apa kabar, Rek? Baik. Sehat ya? Sehat dong, selalu. Siap. Nah ini sekarang karena banyak banget sih Rek nih yang komen kayak undang Mas Jurek dong, undang Mbak Jurek dong. Nah sekarang nih gue undang dengan mobil kesayangannya dia. Ini salah satu kesayangan lo ya? Yes. Iya kan? Nah Rek, gue mau tanya cerita lo sama mobil ini gitu. Nah sebelum kita dengar ceritanya Mas Jurek, ada baiknya buat teman-teman semua support kita juga dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Buat teman-teman yang belum pakai merchandise Edit Indonesia, silahkan cek merchandise Indonesia di Shopee-nya dan di Tokopedia-nya di Edit Indonesia. Sekarang lanjut nih Rek. Buat lo, mobil ini tuh artinya apa Rek? Wah, artinya banyak sih. Banyak ya? Banyak. Kalau misalnya dibuat arti, susah jelasin sih. Lebih tepatnya gitu. Jadi kayak nggak bisa asal nyebut. Ya gimana ya? Beda. Iya. Karena ini bukan sekedar mobil buat lo kan? Bukan sekedar mobil ya? Bukan. Nah, sebelum kita berlanjut ke cerita lo, gue pengen tahu dulu nih, ini mobil tahun berapa dan tipenya apa, Rek? Oke, ini E30 tahun 89. 89? Iya, paling tanggung. Paling tangguh. Iya, dapetnya gitu. Listnya vernacle, Hah? bempernya harusnya besi, dapetnya bemper plastik. Oh, harusnya kan kalau Bemper monyong. tahunnya, ya, harusnya tahun si M10. Jadi M10 awal 89. Heeh. 88 akhir sampai 89 ke sini tuh M40. Iya. 88 ke belakang Ini M10. peralihan. Peralihan. Makanya listnya masih chrome. Yes. Iya kan? Gue tanggung. Iya. Tapi bempernya bemper plastik, bukan bemper Betul. besi. Nggak kayak M10. Yes. Iya kan? Rek, mobil ini udah lu pakai dari tahun berapa? Nah, sesuai dengan judul YouTube lu warisan. Iya. Jadi ini warisan dari nyokap. Dari nyokap? Dari nyokap. Jadi waktu nyokap make 2002 dijogrokin, Heeh. jadi gue juga ada 2002. Oke. Oke, 2002 itu harus dipensiunkan dini tahun 2004-2005 lah. Jadi ini udah didapat dari tahun 99. Dari 99 udah di rumah lo? Udah di rumah. Oke. Jadi pas tahun itu 99 itu mobil itu lagi berhenti. Oke, si 2002-nya berhenti. Nyokap, apa mobil betulin dong, nggak bokap kan? Mau beli mobil lagi aja deh ini. Oke. Nah 99 dibeli itu masih SMP gua. Oke. SMP belajar nyetir juga naik ini juga. Iya. Nah ini berhenti 2006. Oh, nyokap lo udah nggak mau pakai lagi nih 2006? Enggak, dihentikan juga. Jadi karena kropos, jadi dia kayak pedal gasnya jatuh. Itu tapi itu salah satu penyakit dari E30. E30 bener ya? Jadi sebenarnya penyakit mobil E30 ya, kita nggak usah ngomong yang lain. E30 itu adalah air AC atau enggak air bocor dari wiper. Netesnya ke situ. Netes ke bawah karpet, basah lembab, Nyebabin korosi. dipakai ya. terus sampai bolong. Keropos. Yes. Jadi Ya. ini dari tahun 99 berhenti sampai tahun 2006. Nah, 2006 itu kenapa dibilang mulai jadi dihibahkan ke gua? Waktu gua harusnya kuliah 2006, kan dulu 2004 Mustafa nih, ya kan? Gua 2006 nih. Nah, dari situ pas kuliah baru setahun, ini mobil mulai masalah tuh di pedal gas. Jatuh nih. Pas jatuh. Loh, gasnya nggak ada. Jadi ngegasnya harus diangkat dulu. Angkat aja baru dorong. Baru bisa didorong. Iya. Nah, biasa lagi bokap. Jangan dipakai nih, benerin aja. Akhirnya dari 2006 itu berhenti sampai 2011. Jogrok lagi mobil ini. Jogrok. Oke. Jadi yang itu jogrok, yang ini jogrok. 2002 jogrok, ini jogrok. Oke. Nggak ada mobil waktu itu. Nah, tapi 2005 udah ada Cherokee. Oke. Karena ini dijogrokin pakai Cherokee. Nah, muncullah Instagram Jeep Drifter. Oh, itu kenapa? Itu. Oh, oke. Jadi waktu ini mobil udah nggak boleh dipakai, gue naik itu terus buat main.
Oh, buat main drifting segala macam. Dan lu yang lain pada pakai sedan, lu pakai Cherokee. Betul. Makanya Instagram lu itu namanya. Yes. Iya. Nah, mulai dari situ nyokap gue bilang, kalau kamu bisa betulin, buat kamu aja. Kasih challenge nih. Iya, dari nyokap. Akhirnya mulai 2010 dah tuh, sampai akhirnya 2011 mulai jalan. Jadi selama 1-2 tahun gue berusaha untuk nyalain ini. Ya, lu belajar buat nyalain ini nih. Buat nyalain ini. Dan itu anak kuliah suruh belajar ngelas lah apa segala macem. Ya gimana dong? Iya. Sampai akhirnya pas udah nyala, udah ACC. Ya udah, mobil boleh kamu pakai. Sampai Karena sekarang. udah lu benerin nih. Udah gue benerin. Nah, kalau itu perjalanan panjang sih. Berapa tahun Rek tadi Rek dari lu kalau lu di challenge kalau lu bisa hidupin, lu pakai? 2006. Mulai 2010 gue lulus kuliah. 2010. Habis skripsi itu gue mulai ngerjain nyicil. Oke. Mulai tank jalannya 2012. 2 tahun. Ya. Oke. Nah 2012 itu pas acara HIN Senayan gue menang drifting naik Cressida. Jadi bayangin sambil ngerjain ini gue juga ngerjain Cressida. Punya Baginda tuh. Yang mesinnya 3S. Nah di situ gue menang. Gue dapat coilover, dapat sarung tangan gitu-gitu deh sama sepatu deh. Coilover gue jual, duitnya buat sini. Jadi pokoknya intinya buat ini biar buat supaya ini, jalan ini normal. Iya. Di tahun 2012 itu gue inget banget, itu pertama kali ini mobil jalan. 2012. Masih M40, masih tinggi, masih cungkring, nggak ada bumper belakang. Wah jelek, cat busak gini. Hancur banget dah, Wan. Ya karena kan mobilnya lama jogrok, Rek. Tapi untungnya gue jogrokin di dalam kayak gini dah ruangan. Oh, jadi nggak kena expose hujanin. matahari, nggak ada segala macam. Kalau body masih bisa di rebuild. Gue ngeri sih interior sih kalau kepanasan lama-lama. Nah, interior udah gue cabut. Oh, lu cabut dulu nih? Gue cabut dulu, karena kan harus ngelas. Oh, bener. Nah, waktu ngelas. Nah, gue belajar pertama kali buka interior R30 ya ini. Mobil ini. Belajarnya? Belajarnya. Tapi dari mobil ini lu bisa jadi belajar banyak hal dong? Banyak hal. Iya kan? Nggak cuman teknis. Nggak cuma teknis. Nggak cuman teknis. Cerita-cerita di balik teknisnya. Nah, ya nggak? Jadi 2012 kan gue lulus 2000. Nah, jadi gini, sambil syuting juga. Jadi gue pertama kali syuting tuh sebenarnya pas kuliah 2007. Syuting apa nih, Rek? Syuting film, syuting sinetron, syuting FTV. Artis. Ini lebih artis loh. Nah, dulu nggak mikir alokasi duit buat kesini, buat hura-hura. Ngerti lalu, anak kuliah hura-hura. Iyalah, kalau nggak gitu nggak ada ceritanya. Nggak ada. Iya benar. Nah, waktu udah mulai nggak syuting lagi, baru mulai syuting lagi kan 2015 tuh. Nah, 2014 lah. Nah, waktu ini baru jalan, jadi gini, nyokap juga bilang, kamu bikin mobil anak-anak, kamu masa nggak punya mobil sih buat main? Karena karena lo udah buka bengkel. Udah nggak bengkel juga. Udah nggak bengkel. Lo kalau ngebengkelnya sendiri kan kalau bokap memang udah lama. Bokap dari tahun 70-an. Dari tahun 70-an ya kan. Kalau lo nya sendiri terjun buat kayak oke deh gue mau ngoprek, selain ngoprek mobil lo, ngoprek mobil customer ataupun yang dimulai dari teman-teman dulu. Gitu. Itu dari tahun berapa? Kalau ACC bengkel benernya itu 2011. 2011. Tapi kalau untuk sekedar kayak ngoprek-ngoprek mobil temen dapat duit, itu dari 2009. Dari 2009. Jadi 2009 tuh kayak, di lu bisa gini nggak bisa, tapi cuma sekedar. Iya. Jadi nggak lu seriusin. Nggak seriusin, tapi gue juga bingung. Sekedarnya gue bisa kayak, pasangin ini deh, ini gue bikinin gitu, kayak modul apa segala macam. Mobilnya kenceng. Dari mulai situ gue pede. Oh, lu lebih pertama kalinya malah lebih ke wiring dulu ya? Wiring dulu. Jadi kan kita hal yang malah dihindari banyak orang. Nah, ya bener dong, bener kan? Karena ribet banget gitu. Nah, jadi gini, 2010 gue lulus kuliah tuh, gue bingung, gue tuh mau jadi apa? Artis lah, Rek. Enggak. Artis, lu syuting misalnya seminggu, duit lu banyak saat itu doang. Abis itu habis. Yeah. Nah, dari situ gue kayak pengen kayak, gue mesti kerja apa sih? Gue jadi sempat kayak kerja di kantor advertising. Gue nggak tahan sama kerjaannya sama gajinya. Anjing, sama duit gue harian gue banyak harian gue deh. Iya. Zaman itu 2,5 juta, 3,5 juta tahun 2000
mulai dari 2009 2010 itu sambil kan. Nah. Jadi serabutan, beneran Iya, serabutan ya. Sampai lulus terus ngantor nyoba. Anjing gue sebulan 30 hari nyari duit cuma dapat 2,5 juta sampai 3 juta saat itu. Itu buat gue kurang banget. Jadi sampai akhirnya nyokap bilang, kalau kamu ngantor boleh, kamu harus ngantor, punya pengalaman. Iya. Tapi kalau kamu ngebengkel harus lebih banyak dari kantor. Iya. Itu kata nyokap gue. Dah, gue berantem, ribut lah. Gue nggak usah sebut kantornya, nanti orangnya nonton. Ribut, akhirnya gue putusin, mah ngebengkel aja. Kenapa ribut gini. Dah, ya udah, mama kasih waktu kamu 2 bulan. Tapi kamu kasih tahu kamu dapat berapa. Selama 2 bulan ini. Selama 2 bulan probation. Akhirnya gue maksain untuk waktu itu ngerjain Cressida sama mobil anak-anak deh. Akhirnya di situ gue kumpul tuh. Jadi kayak gue ngerjain sendiri, ngapa-ngapain sendiri, ngelas apa, nge-wiring, ngemal, bongkar pasang mesin itu sendiri. Sampai akhirnya saat sebulan pertama gue dapat itu hampir 8 saat itu. Bulan kedua gue inget banget, bulan kedua gue dapat 10 juta. Naik terus per bulannya. Naik terus. Sampai kalau sekarang gue nggak usah hitung ya, jangan sebut. Yeah. Nanti ada orang pajak datang. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Jadi karena memang kan nggak stabil kan. Iya benar. Terus jasa soalnya iya. Nggak ada yang pasti. Lu nggak tahu mobil keluar masuk kayak kapan segala macam. Gue udah punya rekening dong. Nih mah, gue gitu. Ih, banyak. Ya udah boleh. Lanjut deh gitu. Tapi jangan nggak stabil ya. Pokoknya gitu. Pokoknya selama jadi gini, kalau nyokap gue tiba-tiba minta sesuatu, gue harus bisa beliin. Iya. Jangan sampai nggak bisa. Iya benar. Kalau nggak bisa kamu ngantor aja atau sekolah lagi S2. Iya. Digituin. Ya udah, akhirnya seiring perjalanan dapatlah angka di atas UMR itu. Akhirnya boleh terus ngebengkel, ngapa-ngapain. Termasuk ngerjain ini. Nah, pas jadi gini, kan lu tadi nanya apa sih yang bikin cerita di balik ini sampai gue sayang sama iya, karena ini, kan? kalau ngomongin masalah ini gue bukan mau ngecerita gimana nih Rek nih. Lu dalam banget sama E30 ini gitu. Kenapa harus E30? Nah, gitu. Nyokap bilang, mobil buat kamu. Itu pertama kalinya nyokap ngasih mobil. Iya. Seumur hidup gue. Satu. Kedua, kalau bokap kan ngasihnya sebenarnya ke ilmu ya kalau dia. Iya. Nah, jadi gue tekanan di hati kalau walaupun nyokap gue ngasih mobil yang gue betulin, tapi ini kan sebenarnya dia beli saat itu dengan harga 55 juta tahun 99. Betul. Itu kan lumayan mahal. Mahal, ya. Barunya kan 80 tuh, tahun 89 gue inget banget. Nah, abis itu gue mulai tuh bagusin, dibagusin lagi dong, dicat nanti ya, iya. Tapi gini, karena gue juga pengen main, waktu itu duitnya tuh belum bisa buat swap, belum bisa buat beli ban banyak, beli ban barang bekas. Jadi dandanan mobilnya tuh, ya lu tahu kan gue dulu gondrong, jadi kayak nggak peduli penampilan lah. Kalau anak-anak dulu kan mobil harus ceper, kalau gue enggak. Jadi gue lebih suka kayak gimana caranya nih mobil harus kenceng dulu. Performance dulu nih, yang dimana saat itu mungkin orang yang penting gue fashion dulu nih. Nah lo berlawanan dari itu, yang penting performanya dulu nih. Betul. Nah. Jadi gue lagi deket nih sama cewek. Asmara. Naik ini. Jadi sebelumnya suka masih jemput naik motor kan. Jadi saingan gue saat itu mobilnya lebih keren dari gue. Orangnya lebih ganteng, tapi lebih playboy. Iya pasti. Ya dong. Ini cewek nggak suka lah. Nggak tahu seneng sama gue gimana. Lu tau lah perempuannya gimana. Iya. Nah. Saat gue bisa berhasil bawa dia naik ini, dia sih nggak ada masalah dengan mobil bentuk. Cuman cibirannya itu loh. Nah, jadi gini, waktu seiring gue berjalan deket sampai pacaran sama dia naik ini, gitu kan. Jadi kayak gue punya momen, ya jatuh cinta monyet dalam itu ya. Itu kayak gila, dia mau terima gue naik mobil kayak gini. Dengan catatan mobil nggak kayak gini ya. Buluk, nggak mengkilat, tinggi, cungkring, ya. Pelek depan belakang beda, bumper belakang kagak ada. Coba, mungkin nggak sih cewek mau naik itu? Ya kalau sekarang kayaknya enggak ya, cewek jam sekarang nggak mungkin ya. Nah,
Nah saat itu dia biasalah dia lagi kita main bareng dah. Jadi dia nongkrong sama teman gua. Oh iya Dia main sama nongkrongan dia. Satu lingkungan. Satu lingkungan. Gue udah mulai gerah lah gitu. Gue udah denger omongan-omongan gak enak. Udah biarin lah. Sampai akhirnya berhasil nih orang berhasil mutusin kita berdua dengan omongan-omongan gibah-gibahnya yang kita nggak tahu. Oh ini orang lain nih Cowok. yang masuk. Oh iya. Dia obsesi banget sama mantan gue itu. Iya. Jadi, nah sampai entah gimana gue ke asap ketemu dia. Gue inget banget itu mobilnya 36. Ya kan? Detailnya di 323 gue M40. Entah gimana, gue menang segini dong. Setengah body. Lagi gitu kan. Sampai menang pokoknya gimana caranya. Habis dia menang gitu. Ternyata dia videoin pas menangnya doang. Udah 4 kali apa? Udah. Pokoknya abis itu gue punya obsesi, mesin gue kencengin lagi gue gitu. Nah, entah gimana nih cewek gue nih cabut. Nggak ada ngomongan, nggak ada apa, jadi tinggalin gue aja. Dan itu orang dapat cewek. Rebutan cewek jadi nih. Oh, jadi yang pertama kali yang cibiran-cibirannya ini masuknya ke mobil lo nih. Iya. Jadi mobil gue itu ya elah. Kayak gue bilang tadi, mobil gue nggak bagus. Nggak kayak gini, nggak kayak sekarang. Iya. Sekarang mau dong Mbak, kalau naik mobil Jurek sekarang udah kenceng bagus lagi. Jadi apa orang yang gontek ya? Aduh, jangan deh biarin. Nah, dari situ jadi gini. Saat siapapun pasti ngalamin cowok. Lu lagi seneng-senengnya sama tuh mobil lu lagi suka-sukanya sayang-sayangnya sama tuh cewek. Terus ditinggal karena masalah penampilan. Penampilan mobil? Satu penampilan mobil sama gue gondrong. Dan kamu kayak Tarsan deh. Gue dulu ya lu kan pernah lihat gue gondrong kan? Jadi itu gue lebih kurus dari ini, begeng banget. Iya. Gitu, gimana sih anak ya lah duitnya bukan buat makan, buat modif. Iya benar. Kan? Nah, mulai dari situ gue kayak sempet pengen ngejual nih mobil. Jadi ada hal yang gue nggak bisa ceritain banget. Sampai gue down kayak anjing mobil gue emang jelek sih, gue tahu, tapi nggak gitu-gitu juga. Ngerti nggak? Tahu nggak? Ngerti nggak sih? Iya, ngerti. Kayak pas lihat gini, iya sih. Tapi iya, kan nggak jelek. begitu-gitu banget ya. Kenapa sampai kayak gini banget sih orang-orang ngomongnya gitu? Lu boleh nanti masukin fotonya di Instagram gue ada. Gue masih pakai race mesh gitu. Mobilnya tinggi banget, nggak ada bumper belakang. Ada fotonya, masih 2264 kg. Iya. Belakang lo kg dulu. Iya. Nah itu boleh lo jadi footage mobil gue kayak gitu dulu. Yang jeleknya ya, lu masukin dah. Iya. Nah, sempet kayak abis itu berubah. Jadi kayak gue harus jadi cowok lah. Saat itu ya. Mungkin siapapun yang pernah jatuh cinta terus putus cinta pasti bilang, gue mesti jadi cowok. Gue harus cari duit yang banyak. Gue harus memperkeren penampilan gue dan mobil gue. Iya. Karena waktu itu jati diri gue ada di mobil doang. Kalau anak-anak SMA sekarang kan jati dirinya di tawuran kan, bener gak? Laki ya kan? Bener gak? Iya gitu. Nah, semenjak itu ada masa down gue pengen gue jual di mobil, gue bikinin mobil anak-anak lebih kenceng. Gue bikin Cressida, bikin E36, ini gak gue sentuh. Sampai akhirnya gue syuting lagi, masuknya 30 register 2012 atau 2013. Setahun gue syuting, gue dapet sekian, ya hampir berapa ratus deh. Duitnya gue lempar ke sini semua. Jadi semuanya? Semuanya. Gue langsung beli mesin 3 biji, M52 28, beli ECU, beli rem, beli pelek, beli kaki-kaki, beli gearbox dan segala macam. Itu langsung gue habisin dulu. Saat itu mesin nggak, kalau sekarang mesin 27 juta ya, 28 kan. Kalau dulu tuh masih 12 juta ceban. 3 biji 30-an, sisanya buat dandanin yang lain-lain. Jadi yang tadinya lo kayak, ini gue jual aja deh, malah jadi lo jadi kayak, gue bisa nih kayaknya bagus mobil ini bisa bagus nih. Bisa, punya potensi dan segala macam. Sampai akhirnya gue swap demi kayak, jadi gini, ada kok ininya apa sih namanya, patahnya gini,
lu gengsi nunjukin sesuatu, lu beli sesuatu yang mahal hanya untuk nunjukin orangnya yang nggak lu suka. Iya. Bener gak? Iya. Supaya Pembuktian aja. Pembuktian aja. Lu lihat gue nih, gue sekarang lebih anjing dari lu. Iya. Bener nggak? Iya. Setuju nggak? Iya. Pasti lu pernah ngalamin. Berarti ini sarana pembuktian lo nih ya? Iya. Rek, ini kan lo berarti tadi cerita mesin ada 3. Yes. Iya kan? Abis itu lo swipe ke sini. Ke sini. Nggak langsung. Nggak langsung. Nggak langsung. Jadi gue masih sempat untuk berusaha mempertahankan originalitas ceritanya. Mau belaga puris. Belaga puris. Biasa mau matain, mesin ini bisa kenceng. Bisa kenceng. Iya. Kan gitu. Iya. Bisa sih, tapi nggak happy dengan HP-nya. Jadi waktu itu awal-awal gue sempat dyno di OVI 71 ya. 72 gue lupa. Terus gue oprek, ya 15 juta lah gue keluarin. Naik cuman 87. Wah, gue bisa beli 15 juta, bisa beli mesinnya 39 nih. Iya, yang HP jauh lebih gede nih. Lebih gede. Langsung. Nah, balik ke awal tadi cerita kan, gimana caranya gue mau nunjukin ke orang yang gue nggak suka itu. Iya. Akhirnya mulailah tuh swipe. Ah. Nah, swipe B28, swipe gearbox, swipe gardan, rem standar. Agak bahaya tuh ya. Iya, agak bahaya tuh. Nah, baru tuh berasa kenceng tuh. Pakai mesin B28. B28 tuh bawaan apa? M52 E39. E39, standar E39. Standar E39. 528. 528. Oke. 528 gue masukin sini, gue pasangin ecu stand load. Nah, Dari harusnya 1.800 ya, Rek? Ya. Jadi 2.800. Betul. Naik 1.000. naik 1000 lah, lumayan tuh. Naik 1000 berapa tuh? Lumayan. Dyno lagi kan? Iya. Itu berapa ya prosesnya ya? 2 bulan lah gue ngerti. 2 bulan 150 WHP. Jir, jauh juga naiknya. Nah, dari mesin asli dong. Nah, mulai dari situ pelan-pelan tuh udah mulai kenceng dong. Terus gue juga udah gak ketemu lagi tuh orang, udah berapa tahun gitu. Tapi masih mantau lah bahasanya. Iya. Jadi Anjir, masih mantau. Iya. jadi kayak gue waktu itu syuting segala macem, ngerjain pokoknya serabutan kan, sambil ngebengkel. Bengkel ya. Itu kayak ya kayak biasa gue bilang tadi, nunjukin kelaki-lakian lu, tapi bukan berantem ya. Iya. Sampai akhirnya mulai tuh anak-anak tuh datang nih, biasa teman buat sparring, nyobain kan. Nyobain sama 323, nyobain sama Evo. Sama Evo. Ada temen gue Evo sandar. Gue masih belum puas lah. Masih ada ketinggalannya gitu. Masih ada ketinggalannya. Sehingga mau kalah. Mulai tuh header, mulai tuh ganti cam pelan-pelan kan. Dah, mulai bisa dari ganti cam sampai 2017 tuh gue ingat. Ketemu Evan. Pakai chaser. Mungkin anaknya pasti nonton masih. Ya kan? Ketemu Evan ya. Evan bilang. Terus Rek cobain, katanya mobil paling kenceng. Kayak gitu kan ngomongnya. Iya, dengan bahasa Inggris ya kan. Dan tangannya yang gini-gini kan. Ya nggak apa-apa, sorry. Nah, itu gue sama temen gue Mario, si Evan sama temen gue Willy. Willy Kresida yang dulu gondrong tuh. Nah, Willy. sparring tuh 3 kali apa? Jadi gua salah ngegas, gua ketinggalan. Dia salah ngoper atau salah ngegas, dia ketinggalan sedikit. Oh gitu, gini-ginian terus tuh. Nah, pas nyobain, yang nonton anak-anak banyak tuh. Gua lupa deh siapa aja, kayaknya lu ikut deh. Lupa yang malam-malam tuh. Bandara? Enggak, mau lingkar luar. Oh iya. Muter tuh. Iya. Nah, saat itu gue baru pertama kali nyobain ini mobilnya sampai 240. 240. Gigi 5 mentok. 240. Itu kencang juga ya. Gue bilang, bisa juga nih. Mobil si Evan itu gigi 3 nya 180, 190, terus gigi 4. Pokoknya dia nggak terusin aja. Nggak diterusin. Entah katanya temperaturnya naik atau apa gitu. Dia bilang, gue ketinggalan Pan, kagak gue mau cuman setengah gas kan gitu. Biasa dia. Iya. Terus sebelahnya Willy ya. Will, gimana Will? Tadi katanya dia setengah gas. Apaan? Gaspol katanya. Oke, gue gitu. Akhirnya gue tahu satu JZ itu
bisa sparring sama mesin Mesinnya B28 39 standar, ya. Nggak sih ganti cam. Kok iya, lu ganti cam, udah ganti header segala macam ya. Mulai dari situ kayaknya kalau 3.000 asik nih. Oh iya, emang nggak pernah puas ya. Naikin 3.000. Naikin 3.000. Jadi mesin ini gue jual ke teman gue. Angger namanya. Oh, bukan mesin yang ini nih. Bukan, ini mesin yang keberapa ya? Gue lupa. Banyak ya, mesinnya udah nempel ya. Ya, ini. Iya, ini yang ketiga. Oh, ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Jadi mesin yang pertama si 28 itu terakhir gue dyno 172 WHP. 172 WHP. 172 gitu. Terus 72 di OP terus engine sold out. Ini mesin laku gue dyno. Oh, buat lu taro nih, ini segini nih. Iya, jadi gue pasang ke mobil E36 dia itu HP-nya. Iya. Gue pindahin ke situ, ini gue naikin 3.000. Pas ini habis naik 3.000, belum ada selang berapa bulan, mobil nabrak yang pakai mesin gue. Oke, kekencengan berarti ya? Enggak. Ada yang melintir di depan kagak kelihatan asap. Tabraklah tuh dia sama E34 sampai hancur. Mobil temen dengan mesin gue itu. Ini kan gue 3.000 udah dong. Masih nggak puas kan? Ceritanya nyobain 3.000, bisa lagi 240, tapi gigi 5 doang. Iya kan? Cuma 5 speed. Nggak puas, gue beli gearbox 6 speed. Iya. Agak kurang nih giginya, masih ompong, tambahin lagi ya kan. Gue beli. Gearbox 6 speed punya apa, Rek? M3. Oke. Nah, sebelum udah begigi nih sekarang, gigi 6 sekarang. Giginya ya gigi 6. Nah, sebelum waktu masih baru swap 3.000 itu gardan gue pecah. Nggak kuat. Karena gue sentak-sentak terus kan buat drifting kan. Akhirnya gue swap pakai E34 casingnya. Gardannya sama LSD-nya. Terus abis itu nggak lama berapa bulan sekarang gue pakai Z3. Ini pakai Z3 sekarang? Sekarang Z3. Gardan casing dalemannya Z3 semua yang ada rocknya, yang ada pendinginnya. Oh iya. Gue pakai di sini dengan harapan lebih kuat dong. Lebih kuat karena bisa ada pendinginnya. Ya. Nah pas gue pakai Z3, gue pasangin gue jadi salah lupa ngomongnya. Ini Torsen. LSD Torsen. Karena waktu gue pakai LSD yang plat itu setiap 6 bulan servis. Kalau gue pakai drifting mulu, jadi suka nggak ngelok. Oh suka ngelos nih, nggak ngelok, nggak ngunci. Jadi kalau drifting nggak enak gitu. Masih main di jalan dulu kan driftingnya kadang-kadang. Akhirnya gue pakein Torsen. Mau kayak gimana apapun enak terus. Ngunci terus Dan low maintenance. Ganti oli doang. Gue suka Torsen itu. Walaupun kalau kita ke mall suka ngangkat sebelah nggak maju, itu PR-nya tuh. Ya kan? Jadi kalau nggak bisa miring-miring gitu, nggak bisa. Mesti lurus-lurus aja. Lurus-lurus aja sama ya belok-belok aja lah. Abis pasangin itu baru pasangin 6 speed. Oke, nah berarti kan nih si mesin yang 3.000. Ya. Abis itu lu pasangin si Gardan Z3 beserta si LSD Torsennya itu. Si rem belakang? Nah, rem depan dulu. Oh, rem depan. Oke. Jadi abis karena kalau rem depan yang nggak diganti juga bahaya banget sih. Nah, waktu pas nyoba sama Evan, gue udah pakai E36 standar. Oh, si kenakal semua segala macam. Kenakal semua gue rubah. Jadi E36. Jadi E36 depannya. Udah nyoba dong. Set, abis pakai 6 speed, mulai berasa lagi kurang remnya, nggak nyandak. Jadi kalau gue lagi abis top speed gue ngerem, sebelah mobil gue nih misalnya ada Alphard atau Grand Max, itu pintunya terang, nyala merah. Anjir, bahaya banget. Jadi remnya lama-lama suka kok kok hilang ya? Udah pelan-pelan dah. Remnya nggak enak nih kan gitu. Jadi gue harus lewatin limit dulu, baru gue ganti. Ya, lu tahu nih limitnya sampai mana. Ya, lu perlu nggak ganti. Yes. Iya, disiksa dulu sama dia. Iya, benar. Pokoknya gue habisin dulu barang yang gue pakai. Gue ganti depan 330 M46. Iya. Gue rubah. Belakangnya pakai disnya arm komplit 325. Yang coupe tuh. Disnya kecil kan. Kalipernya gede. Kalipernya kecil dia. Oke. Aslinya kecil cuman ya lah buat 4. Pelek 14 berapa untuk remnya kecil ya? Oh iya. Gue gedein langsung pakai M46 325. Oh tadinya kan kecil. Habis itu lu gedein pakai gedein pakai M46. Iya. Jadi sekarang di 325. belakang kaliper semua pakai punya 325 M4.
Berarti belakang 32546, depan 330. Ya. Itu kalau lu ganti dari 36 standar ke 330 itu plug and play atau Depan plug and play. depan plug and play? Plug and play. Belakang aja karena belakang jauh perubahannya Jauh perubahannya. ya. Jadi gue lebih suka kenapa pakai si arm disc brake 325 karena rem tangannya tromol. Bukan yang di disc brake juga. Iya. Karena BMW jarang bikin rem tangan di disc brake. Rek, pertanyaan gue nih. Ini kan dengan segala macam barang aftermarket, big brake kit, semua segala macam. Kenapa lo tetap milih OEM dari BMW? Enggak ngambil aftermarket parts. Jadi gini, pokoknya rival gue harus turbo sekarang. Anjay. Ini keren. Rival gue harus turbo. Kalau nggak turbo ketinggalan. Gue bodo amat yang nonton siapa, bodo amat. Jadi, kalau kita bawa temen cewek, kalau mobilnya keras, teteku goyang-goyang.